Halo teman-teman, salam sepak bola dan tentunya harus sehat dan semangat. Ya. Kita akan menyaksikan sepanjang Kamis dini hari itu ada dua negara ya antara Italia dan Spanyol itu memainkan laga di Piala Super. Ya. Di San Siro di kota Milan, Internazionale of Milan, Nerazzurri akan menjamu Bianconeri, ya, Sinyonya Tua, tim zebra Juventus. Sementara di pertandingan lainnya juga di Piala Super atau Supercopa ya yang terjadi di Spanyol, tetapi kali ini akan main di Arab Saudi, tepatnya di Stadion King Fahd. Ya. Pertarungan akan berlangsung Barcelona menghadapi Real Madrid di babak semifinal, tapi kalau di Italia itu sudah babak final antara Inter Milan dan Juventus. Nah, di Arab ini itu ada dua pertandingan. Selain melibatkan antara Barca dan Madrid, juga semifinal lainnya adalah Atletico Madrid melawan Athletic Bilbao. Pemenang dari semifinal ini ya itu akan tampil pada hari Minggu di babak final Supercopa Spanyol ya, atau Piala Super di Spanyol. Tapi saya akan coba dengan di Italia dulu, Inter Milan dan Juventus. Ini laga yang berat, laga yang sulit bagi Juventus, ya, khusus bagi Juventus. Kenapa? Karena pasukan Massimiliano Allegri ini datang dengan keadaan yang tidak lengkap. Ada 4 pemain mereka, ya, yang biasa ditampilkan itu tidak akan main. Ya, termasuk penjaga gawang Wojciech Szczesny, ya, yang tampil bagus ketika melawan AS Roma, di mana Juve menang 4-3 membalikan keadaan. Szczesny itu bisa menggagalkan penalti dari Luca Pellegrini, pemain AS Roma, sehingga Juventus memetik 3 poin krusial di Stadion Olimpico Roma. Itu terjadi di Serie A. Ya. Tapi sekarang bicara itu di Piala Super, melibatkan antara juara Italia Scudetto pada musim lalu, yaitu Inter Milan ketika masih dengan pelatih Conte, sekarang sudah dengan Simone Inzaghi, melawan juara Coppa Italia. Itu Juventus. Ketika Juventus datang ke San Siro, artinya di sini juga sudah menggambarkan bahwa ini mereka seakan-akan tandang, ya. Walaupun ini pertandingan final. Inter diuntungkan karena bermain di markas mereka, ya, bermain di San Siro yang biasa juga dengan Giuseppe Meazza. Nah, saya kembali ke Juventus tadi dengan ada 4 pemain mereka yang tidak hadir. Ada Szczesny, saya sudah katakan di awal, kemudian Matthijs de Ligt, pemain belakang asal Belanda ini yang kena kartu merah saat menghadapi AS Roma dan diusir, ya. Ada 2 kartu kuning yang membuat dia diusir, kena kartu merah. Satu lagi Juan Cuadrado, ya, pemain Kolombia ini yang juga kena akumulasi. Walaupun tidak kena kartu merah tapi tidak akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain melawan Inter Milan, ya. Jadi ini yang membuat mereka sangat sulit, saya pikir, kalau banyak pemain mereka kehilangan, ya. Apalagi yang paling fatal adalah Chiesa, ya. Federico Chiesa ini sudah pasti akan bermain panjang sampai akhir musim, mungkin dia tidak akan bermain, ya, bersama dengan Juventus karena ada bermasalah dengan ACL-nya, ya. Dia kena cedera parah, ya, ketika melawan Roma juga. Jadi memang kemenangan mereka dapatkan 4-3 dan 3 poin penting melawan Roma itu harus ada tumbalnya, ya. Tumbalnya itu ya 4 pemain ini yang tidak bisa tampil dengan cedera yang merugikan bagi Juventus ketika mereka harus melakoni laga final di Piala Super di Italia, melawan juga dengan pemuncak klasemen saat ini di Serie A, Inter Milan. Nah, Inter Milan ini lengkap mereka. Selain sudah bermain di kandang, mereka dalam kondisi yang bugar. Kemarin baru bisa menang melawan Lazio, ya, dengan 2-1 dan mereka bisa mengambil alih lagi klasemen sementara di Serie A setelah 7 jam itu diambil juga oleh rival mereka, tetangga mereka AC Milan, ya, yang mengalahkan Venezia. Dan ini menjadi suatu tantangan berat bagi Juventus ketika mereka harus menghadapi tim yang komplit, tim yang sangat bugar, pasukan Simone Inzaghi ini yang bermain di depan publik mereka. Dan saya yakin ini peluang menang ada di Inter Milan, ya. Sangat keterlaluan ketika lawan dengan pincang yang datang dengan tidak ada kiper utama mereka. Mungkin Szczesny ini akan diganti oleh Mattia Perin. Kemudian posisi dari Cuadrado di fullback itu
akan diisi oleh Mattia De Siglio ya. Walaupun sekarang kabar terakhir bahwa Alexandro sudah bugar, akan dimainkan juga. Nah, posisi Mathis De Ligt ini pasti ada pemain senior yang tampil, yaitu Chiellini yang ada di sana. Kalau Bonucci belum bisa dipastikan untuk bisa tampil dalam pemulihan. Jadi itu yang bisa terjadi dalam posisi pasukan Allegri ini ketika datang ke San Siro. Siapa yang menggantikan Chiesa? Ya, ketika mereka akan tampil mungkin saja dengan 4-3-3 akan tampil atau 4-2-3-1 dari Allegri. Di sana ada dua kemungkinan saya pikir. Mungkin yang akan ditampilkan itu adalah Bernardeschi ya. Bernardeschi yang akan ditampilkan. Kalau tidak Bernardeschi ya Dejan Gluzovic. Gluzovic ini ya bisa diandalkan, bisa dimainkan karena kemarin juga dia bisa menjadi salah satu pemain yang bisa menyamakan kedudukan melawan Roma untuk bisa mereka dapat membalikan keadaan juga. Ya, jadi di antara mereka yang bisa bermain. Pasti bagi Allegri ini harus betul-betul mencermati apa yang harus dia mainkan. Ya, dengan kondisi yang ada bermain kandang pasti tekanan akan datang luar biasa dari Inter Milan. Dengan Mattia Perin di bawah Mister ini juga masih menjadi tanda tanya ya, karena dia tidak sekuat Szczesny. Chiellini juga sudah lambat bermain, tidak seperti Mathis De Ligt ya, tidak ada Bonucci. Ini agak hati-hati juga bagi Juventus. Memang ada Daniele Rugani yang bisa mendampingi Chiellini, tapi ini melawan Inter Milan. Ya, di tengah kita lihat siapa yang akan dimainkan di tengah. Bisa aja Rabiot ya akan bermain, Bentancur juga mungkin bisa bermain, Mikeni akan bisa bermain, atau Locatelli yang ada di sana. Bisa aja juga dengan 4-4-2. Menempatkan dua pemain, Dybala dan Morata bisa ada di depan. Bisa aja. Dengan 4 gelandang, saya pikir ya itu tadi. Dejan Gluzovic, ya. Kulusevski yang akan main. Kemudian di sana juga ada Manuel Locatelli. Kita akan tunggu apakah Bentancur atau Rabiot yang akan ditampilkan lebih dulu. Dan mereka masih ada Mikeni ya. Jadi itu nama-nama pemain yang menjadi opsi bagi seorang Allegri. Kemudian bagaimana mereka bisa memenangkan, saya pikir berat ketika mereka tahan, tapi memang peluang masih ada, siapapun bisa menang. Namun ini Inter Milan yang lagi bagus-bagusnya. 7 pertandingan terakhir di Serie A mereka sulit dikalahkan ya. Selalu bisa menang. Namun dalam pertandingan pertama pada musim ini di Serie A mereka bermain imbang 1-1. Nah, tinggal sekarang bagaimana pasukan Simone Inzaghi ini bisa memanfaatkan kesempatan ketika mereka dalam keadaan bugar ya. Handanovic di bawah Mister ya, mereka masih punya 3 pemain belakang yang bagus, De Vrij, Bastoni, yang ada sana Skriniar, 5 gelandang yang oke, Dumfries di kanan, Perisic di kiri. Kalau tidak ada Gagliardini ya, ketika main melawan Lazio dia tampil. Kalau dia tidak ada, masih ada Hakan Çalhanoğlu yang bisa dimainkan lebih awal, ada Barella di sana ya. Ini tim yang oke. Dengan kendali permainan yang lebih bertahan sedikit adalah Marcelo Brozovic. Ini yang akan ditampilkan. Nah, di depan mereka punya 2 rudal yang sangat kuat, Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Ini menjadi kekuatan, ya, andalan bagi Inter Milan. Nah, itu saya katakan peluang menang ada di Inter kalau bisa dikatakan di sini. Namun tidak boleh percaya diri berlebihan karena Juventus juga bisa memenangkan pertandingan ya. Kalau Juventus bisa mencetak gol lebih awal, ini akan lebih enak. Permainan akan lebih seru, lebih terbuka karena dua-duanya mengusung laga dengan attacking football. Jadi kita akan lihat ya bagaimana yang terjadi di Piala Super Italia yang berlangsung di San Siro. Dengan presentasi menang saya pikir ada di Inter dengan 5-5-4-5 ya buat pasukan Simone Inzaghi. Karena mereka tim yang sangat kuat, sangat komplit, pemain-pemain bugar semua, tidak sebanding dengan Juventus yang datang ya. Mereka juga harus akan bertandang karena ini San Siro menjadi milik bagi Inter Milan. Tapi dalam sepak bola bisa terjadi. Ya, ada kata-kata buat mereka, fino alla fine dari Juventus, dari Signoria Tua. Ya, berjuang sampai akhir. Itu kata-kata dari Juventus dan tim Zebra ini. Nah, kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka di San Siro. Apakah mereka mampu untuk bisa membungkam ya Inter Milan di hadapan publiknya, ya, atau sebaliknya Inter yang akan berjaya karena ada keyakinan yang luar biasa dari Inzaghi bahwa saatnya mereka bisa membawa trofi ya, merebut trofi, dan ini trofi pertama bagi Inzaghi. Kita akan lihat nantinya. Oke, saya bergeser ke King Fahd Stadium di Arab Saudi. Ya, Ansu Fati sudah datang bersama dengan Barcelona. Namun apakah dia akan dimainkan lebih awal oleh Xavi kita tidak tahu. Namun Xavi sendiri akan mengusung 4-3-3
3-3 menghadapi Real Madrid yang ada di puncak klasemen calon juara di La Liga. Ini mereka dan sangat konsisten memukul Valencia kemarin dengan 4-1, sementara Barcelona itu dipaksa bermain 1-1 oleh Granada. Nah, di 14 pertemuan terakhir mereka, itu kalau bicara di Piala Super atau Supercopa ini, Madrid ada di atas, 8 kali menang. Barca cuma 4, sisanya imbang 2 kali. Jadi memang agak sulit memang buat Barca. Kalau melihat kondisi seperti ini agak berat buat mereka. Madrid lagi konsisten, lagi oke punya pasukan Ancelotti ini. Bahkan 5 pertandingan terakhir melawan Barca itu Madrid tidak terkalahkan. 4 menang dan 1 imbang. Ya, tapi ini hanya gambaran, hanya statistik di atas kertas. Di atas lapangan kita tidak tahu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau Fatih bermain, opsi di depan bagus. Ya, bermain dengan 4-3-3 saya pikir oke bagi Xavi. Ada Dembele di sana, ada Memphis Depay yang dimainkan lebih awal. Atau Luuk de Jong. Kita akan lihat nantinya itu. Nah, di tengah siapa? Pasti Busquets ya akan bermain sana. Frenkie de Jong, Nico Gonzalez. Sebenarnya Pedri sudah ada, cuma memang belum bisa ditampilkan di sini ya. Walaupun mungkin dia akan dibawa, tapi belum bisa ditampilkan di sini. Kalau dia tampil, kalau dia ada, ini jauh lebih bagus anak muda ini. Tapi saya pikir Frenkie de Jong, Busquets dan Nico Gonzalez akan dimainkan ya di sana. Penjaga gawang Ter Stegen. Pique akan bermain. Entah dia mau bermain dengan siapa di belakang di sini. Mungkin Araujo akan ada di sana untuk bisa mendampingi dia atau Eric Garcia. Tapi Dani Alves kemungkinan bisa bermain di kanan. Jordi Alba di kiri. Jadi mereka punya opsi itu, 4-3-3 bisa bermain. Atau kalau tidak ada Alba, Mingueza bisa dimain di sana. Nah, itu opsi yang dimiliki oleh Xavi. Tapi mereka menghadapi Madrid yang sangat kuat. Lini serang Madrid kita tahu bersama. Vinicius Junior bersama dengan Benzema membuat masing-masing 2 gol ke gawang Valencia. Ya, Benzema 17 gol di La Liga dan Vinicius 12 gol. Ini kuat 2 pemain yang ada di depan. Dibantu dengan Asensio, mereka akan membentuk trisula yang sangat baik. Bahkan mereka punya gelandang-gelandang yang oke, sangat berpengalaman. Ya, Casemiro, Modric, Kroos. Ini selalu tidak tergantikan. Kalau trio ini main, itu begitu solid, begitu kuat pasukan dari Los Blancos ini. Nah, di belakang ada Carvajal di kanan. Mungkin ada Mendy di kiri. 2 center back mereka, Militao dan Alaba, yang berdiri depan Courtois. Ini memang kuartet yang memang disiapkan ya bagi Ancelotti untuk bisa menghadapi pertandingan ini. Dianggap sangat penting untuk bisa meraih trofi. Kita melihat ini, menantikan ini bagaimana presentasi kedua tim ini. Sama juga seperti duel Inter dan Juventus. Ini 5-5, 4-5 untuk Madrid. Banyak yang memang mengunggulkan Madrid ya, difavoritkan Madrid. Wajar kalau melihat dari sekarang, apalagi kalau Barcelona sekarang kan lagi terpuruk ya. Kena turbulensi, mereka juga out dari UCL, sekarang tampil di Liga Eropa, tidak seperti Madrid yang terus melaju sampai di babak 16 besar, tapi tetap harus waspada, harus hati-hati menghadapi Barcelona. Ya, apapun itu bisa terjadi dengan Barcelona ya, karena mereka kalau Fatih main, mereka punya kecepatan dengan pemain ini. Ya, lini belakang bagi Madrid harus tidak lengah menghadapi kekuatan Barca yang ada di depan dengan Dembele akan bergerak dari sisi kanan dan Fatih dari kiri. Tentunya ujung tombak akan dimainkan oleh seorang Memphis Depay atau Luuk de Jong. Tinggal bagaimana garis tengah dari Barca ini bisa mendukung serangan, alur serangan lebih banyak ke depan. Ini akan memudahkan bagi Dembele, Depay dan juga dengan Ansu Fati untuk bisa bermain. Tergantung Frenkie de Jong, Busquets ya, dan Nico Gonzalez. Kita akan tunggu, kita akan nantikan hasil akhir dari duel di Supercopa ya, Spanyol. Tentunya apakah Madrid atau Barca? Saya sudah katakan bahwa lebih diunggulkan adalah Madrid karena wajar dengan bagaimana performa mereka musim ini di La Liga. Tinggal kita tunggu siapa yang akan menang. Apakah Bilbao atau Atletico? Bisa aja Atletico menang. Sehingga terjadi duel sesama kota Madrid ya, untuk bertarung di perebutan Piala Super atau Supercopa di King Fahd Stadium. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan pertandingan di Piala Super yang terdiri dari 2 pertandingan di berbeda negara ya. Di Italia ada Inter dan Juve, kemudian Madrid dan Barca akan bertarung di Arab. Dan ini menguntungkan kalau bicara dengan Madrid Barca, mereka harus terbang begitu jauh, ada 7.000 km terbang untuk dari Spanyol bisa tiba, dan ada keuntungan tersendiri bagi federasi atau liga ya, liga setempat FA-nya di sana ya. Karena mereka dibayar dengan mahal ya, oleh panitia karena menyelenggarakan pertandingan tuh, melaksanakan pertandingan tuh di Arab.
ya dengan 300 berapa tuh juta kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu tuh sampai bagaimana banyak uangnya, tapi yang penting besar. Untuk memindahkan pertandingan ini harus ada di Arab ya. Kita tidak tahu berapa banyak uangnya itu. 300 juta dolar, nggak tahu lah itu ke depan. Seperti itu aja kalau bisa melihat ya hasil pembayaran dari panitia setempat untuk membeli pertandingan ini. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan Supercoppa Spanyol dan Piala Super di Italia. Ciao.